Matilda di ban ini adalah hero-hero yang bisa mensupport rekannya atau strategi dari mereka sendiri. Uranus di tangan dari anti-match, seberapa menjengkelkan kita melihat dia selalu bisa melakukan proxy minion. Kita udah tahu ya bagaimana track record anti-match dengan menggunakan hero-hero yang berada di XP ya. Iya. Uranus, lalu Baras lah, Esmeralda. Esme lah, Alice lah bahkan. Ini Ngeri. sangat berbahaya sekali, makanya Benar. untuk sekarang ada respect yang langsung diberikan. Popheus juga, di mana kemarin ada Popheus yang sering digunakan juga oleh pemain dari EVOS Ya. The Legends. Mungkin ini akan mempertandingkan assassin yang bakal Ya, muncul. ini Karena ternyata Popheus- kebalik ya. Iya. Assassin yang bakal keluar. Yap. Fanny masih ada. Ini mah udah memancing nih. Mancing Mancing keributan. keributan. Udah mulai mancing nih. Masalah dengan tidak adanya Popheus, Ya. ini menandakan apa? Ya menandakan assassin mau keluar. Iya. Wah. Tapi lihat dari Your team is banned. EVOS langsung nge-ban ke arah Valentina. Memang hero yang cukup sering di-ban, tapi sekalinya keluar. Impact-nya sangat-sangat luar biasa sekali. Benar. Dan akhirnya wajar untuk kali ini di-ban. Kali ini, sang alien. Penasaran gue. Dia decide pakai apa nih? Lemon menggantikan Skylar. God lane. God lane. Terakhir kalau kita lihat memang Skylar selalu menggunakan Beatrix. Oke, Nah, siapa tahu ini Beatrix juga. bisa jadi. Bisa jadi. Iya dong. Iya dong. Oke, kita lihat. Penasaran sih. Sumpah gue penasaran banget Lemon akan menunjukkan hero apa nih hari ini. Apakah One akan Your dikeluarkan? team is banned. Tapi ada Selena terlebih dahulu yang di-ban oleh RRQ Yoshi kali ini. Oh, iya. Sebelumnya Chow EVOS. lepas. Chow Ada lepas. Chow di sini. Chow yang menurutku bisa menjadi salah satu prio pick juga. Ya. Apalagi berhadapan dengan Assassin atau bahkan untuk Fanny sekalipun. Dan R7 juga adalah salah satu pengguna yang sangat berbahaya Betul. sekali. Iya. Sangat berbahaya sekali bahkan. Ya, dan ini bakal ngelepas semua Assassin. Diadu aja ya di game yang pertama ini ya. Diadu sekarang. Beda Fabio. dengan yang Om pikirkan ya. Mereka Iya. nge-ban nutup mungkin ke arah dari Assassin ini enggak. Wow, Dilepas dan wow, benar wow, saja. wow. Diadu semuanya. Diadu semuanya. Tinggal siapa yang mau pakai Link, siapa mau pakai Lancelot, Fanny. Fanny atau Chow dulu mungkin first pick-nya. Wah, apakah link dari Albert yang akan muncul pertama bagi RRQ Yoshi kali ini? Masalahnya untuk di RRQ sendiri, sekarang ada Yves. Kita tahu Clay Yves, sebagai iya, pengguna betul. Yves yang sangat berbahaya. Betul. Chow juga masih ada. R7 salah satu pengguna yang berbahaya juga. Benar. Ini mau yang mana duluan? Yuzong Lem- bahkan masih ada. Iya. Yuzong masih ada. Swing. Dan ternyata Your pilihannya team adalah is Fanny. banned. Langsung. Fanny. Fanny. Langsung. Holy. Wow. Oke. Langsung bergemuruh suara di MPL Arena melihat ada Fanny muncul bagi RRQ Yoshi. Balik lagi di saat kita berbicara Chow. REKT adalah salah satu pengguna Chow yang telah lama tidak menggunakan hero ini Iya. lagi. Atau bahkan mereka bisa dapetin Kufra dulu sekarang. Kufra pun ada. Betul. Iya kan? Ada Yves. Ada Yves. Cuman tadi waktu di match sebelumnya Yves lawan Fanny apa yang terjadi? Dihajar habis. Dihajar Dia habis-habisan. bisa benar. Ayolah. Ayo. Atau mungkin Link Angela. langsung langsung awal-awal. Langsung. Enggak sih, kalau langsung awal Dengan begitu susah banyaknya counter yang masih tersedia loh. ya. Iya, menurutku Kufra. Gufra sih, iya. Tapi Yves-nya Ada masih tetap Yves. dimunculkan bagi Gold Esme. Legend bersama dengan Esmeralda. Oke. Chow Kufra bisa sekaligus loh di sini Om. VN bisa menggunakan Chow-nya. R7 bisa menggunakan untuk Chow, lalu VN bisa menggunakan Kufra. Kufra, ya. Dua hero yang wah. Ya, begitulah ya. Iya, begitu. Dua hero yang punya potensi ya untuk bisa mengcover Fanny-nya juga. Iya. Jadi dia bebas untuk masuk. Atau mau dikasihkan ekstra damage tambahan. Benar, bisa mengcover Fanny sekaligus menutup pool hero dari player EVOS untuk tidak menggunakan hero tersebut. Iya. Dan selamatlah sudah Fanny yang sejauh ini, paling Ruby. Ruby. Ruby ada, lalu Franco ada. Robbie Franco benar. Tapi kan mungkin ini bisa dibilang bukan tier yang memang terlalu tinggi. terlalu ya. tinggi kan. Atau mau ngambil Yuzong dulu di awal ini untuk mencegah hadirnya Yves. Tapi ternyata Lilia oke ini Lilia. jadi counter natural juga untuk Esmeralda Chow. bersama Chow. dengan Chow. Chow. Gila, Chow dengan win rate 67% di MPL. Oke. Gede ya. Gede win rate. Nah ini apakah dari Chow-nya ini bakal berada di sisinya VYN atau untuk R7 ini juga masih menjadi flex pick juga tentunya. Betul. Flex pick ya, cuman kalau di gue kayaknya R7 deh. Ngeri ya. Ngeri Om masalahnya. Oke. Banyak yang menanti-nantikan dia menggunakan Chow tersebut gitu loh. Ya, dan dengan adanya Lilia ini agak menutup pergerakan dari Esmeralda juga. Oke. Dia nggak bisa sembarang untuk melakukan Stardust Dance Yap. ke depan karena pasti akan ketarik. Semisal udah jadi juga untuk item dari Ice Queen One. Yap. Iya. Efek slow, Fake slow. Jalan susah. jalan susah. Waduh, ini dia nih ya. EVOS Farm sedang mengamati bagaimana band Empik-nya. Yap, coba lihat semuanya juga udah ada jarak di antara mereka. Betul. Setelah tanda dari protokol kesehatan yang udah kita jalanin. Kufra. Your Yeah. team is banned. Oke. Tidak diamankan diambil. Yap. Menjaga supaya dari Yves-nya bisa aman, tentunya juga
supaya bisa mengcounter dari sisi Albert dengan Fanny-nya. Memang sangat diperlukan dengan hadirnya Kufra ini menurutku. Ya benar, karena steel cable-nya bakal bisa ditahan lah dengan adanya hadirnya bouncing ball. Yep. Atau bahkan kalau dia nggak mau cari Fanny juga, dia bisa membuat pergerakan yang mengagetkan. Oke. Dadakan, surprise Iya. attack dari dalam rumput, setup dari Tyrant Revenge, itu bakal berbahaya banget. Wah, bakal ada surprise pick ataupun surprise kill yang akan dikeluarkan oleh Kufranya nanti bagi seorang RKT. Tinggal kita masuk ke fase BNN yang kedua. Melihat dari sisi RRQ belum ada gold lane-nya, Ruby ternyata sebagai roamer yang dipercaya untuk tidak bisa muncul di lane of down kali ini. Oke, gak ada Ruby. Tidak ada Aulus juga. Nggak boleh ada. Oke, ini junglernya mulai agak dihabisin sekarang. Mulai. Ya. Aulus defend. Dan Yuzongnya dengan Glue. Sebenarnya Glue juga ini memang terkena nerf sih. Cuman Yep. pas terkena nerf ternyata udah bukan jadi opsi terlalu banyak ya. Oke. Iya. Karena terkadang dari tim-tim yang bermain ini nggak punya badan yang terlalu tebal di depan. Memang ada meta dual fighter, dapetin satu, tapi itu susah banget buat bisa ditumbangkan juga sama Yep. Glue-nya. Karena tebel. Benar. Satu hero lagi untuk EVOS Legend melakukan ban. Karena untuk sekarang juga kita udah kedatangan lagi nih ya. Waduh, dua sosok player ladies kita nih juga nih tuh di depan Om Wawa tuh ya. Oh iya. Udah ada Buni, udah ada Ele juga. Iya. Oke, lanjut lagi Glue. Di ban. Jadi Ben, respect untuk R7. Wow, saya Karena memang. belum tentu memang cowoknya bermain sebagai explainer. Wow. Dan akhirnya Lancelot. Wih gila, ini yang kemarin licin banget akhirnya di ban oleh Arky Hoshi. Link masih ada loh sejauh ini. Link ada bener. Kalau mau menggunakan link. Link Fanny atau Link Fanny coba siapa nih? Aduh. Ayo loh. Link Fanny ya. Link lawan. Fanny. Kira-kira kabelnya kusut nggak? Tabrakan mereka di udara gitu kan. Tanpa soul blade Tanpa ya soul kan? muter-muter habis itu ya. Muter-muter. Yang satu steel cable. Yang satu... maaf, itu hanya ini saya imajinasi saya aja ya. Intermezzo tipis-tipis. Oke, kita akan lihat aja nih. Siapa hero yang akan diambil oleh EVOS Legend Atau Godland terlebih dahulu. untuk Lover? Karena untuk jungler oke. Kayaknya nggak bakal ngambil jungler lagi. Pakito. Siap. Pakito yang akan diambil kemungkinan besar akan berada di sisi jungle untuk setuju. basic. Ya, setuju banget. Karena memang Pakito di sini cuma lumayan tebel. Yep. Dia bisa tahan juga damage-nya dan ngebalikin. Itu dia kunci pentingnya buat Pakito. Alright. Papulung, Semakin panas lagi. parah banget ini. Semakin panas lagi. Dua hero terakhir menurut Papulung. Kari. Kari, Wah. gold lane. Kayak bicara Lemon dia berharap banget nih. Kari Lemon. Wah iya sih, kalau Lemon memang sulit untuk berekspektasi hero-hero yang Kita nggak akan ada- muncul. Waduan ternyata. Waduan. Waduan. Hey, sebentar. Kufra di depan sana nggak takut. Dengan ada bonceng ball aman. No, bukan masalah di sana. Yang kalau kita lihat biasanya ada double fighter, double marksman. Itu dia, double marksman dengan 1-1 dan juga Popling Kupa. Wow. Bentar, romernya. Dan menariknya adalah dua marksman ini akan meng-outrange siapapun yang nanti ditaruh. Semisal Pakito, Esmeralda ditaruh di XP dan juga di Golden, ini akan ke outrange. Iya. Asal mereka benar-benar bisa jaga jarak ya. Link. Untuk penyerangan yang ada. Karena kita tahu juga Esmeralda bisa lompat ke arah belakang. Pakito dengan kanal construct-nya bisa aja melakukan dash yang berakibat fatal tentu ya. Kalau nggak jaga jarak dari One dan juga Popol Kupa. Tapi Link Oh, untuk itu. Versik. Berarti Ya, Pakitonya Godland. gold lane. Lala. Web, coba ini. Belum ya? Belum ya? Ini masih dilihat dulu. Ya, masih tukar-tukar dulu pemainnya. Hero-nya akan ke tangan siapa. Dan ini dia. Waktunya. Kita mau dengar dulu suaranya EPL Arena. Mana pendukungnya RRQ Hoshi? Gila nih. Suara kita juga udah kalah banget Iya. sama suara mereka. Benar. Jauh menguasai MPL Arena. Di mana untuk sekarang El Clasico, game yang pertama antara EVOS Legend versus RRQ Hoshi. Siapakah yang akan mendapatkan game yang pertama ini? Pastinya akan menambahkan mood lagi, menambahkan adrenalin mereka lagi untuk terus berlaga dan juga mendapatkan gelar juara. Tentu saja. Sepertinya semuanya udah pada siap segera masuk ke dalam Land of Down. Yo, kali ini
RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend, RKT dengan Kufranya yang diharapkan tentunya bisa memberikan impact dengan Tidal Race, Tidal Revenge-nya akan membuat satu momentum untuk menghadapi anak-anak RRQ Hoshi. Yap. Sementara di bagian tengah kita sudah tahu lah dari masing-masing posisinya. Luminaire mengisi di area mid, Clay juga mengisi di area mid. Ada lagi pergerak, ada RKT juga untuk menjadi roamernya. Sementara untuk VYN, coba kita lihat memberikan sebuah gangguan terhadap satu purple buff. Ya, dan juga ada yang kecil dimakan Om Wawa. Itu sangat mengganggu tapi top lane-nya. Clover dalam ancaman yang cukup besar dan Lemon kali ini. Ya, memberikan penetrasi luar biasa. Segunung Ragusta di keluarga ada Seven mencoba dapatkan RKT tapi masih terlalu tanky tentu saja. Yap. Sementara untuk anti-match akankah dari Albert yang mulai menyerang dengan steel cable yang dimiliki. Luar biasa sekali bahwa pergerakannya sangat-sangat cepat. Dan juga Albert kali ini harus mundur kembali. Wow, tapi Versik dengan Demon Slayer kali ini Om Wawa. Yes, ini yang kita bahas tadi sebelumnya di mana Demon Slayer bisa cepat untuk mendapatkan creeps-nya dan bahkan untuk buff-buff yang diinginkan oleh EVOS Legends. Ada perbedaan emblem kali ini yang digunakan. Dengan factory, dengan ada satu Festival of Blood juga yang digunakan untuk Albertnya. Sementara ada keuntungan juga yang digunakan oleh Versik menambah 20% lagi. Cuman Versik kali ini mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh RRQ Hoshi. Tapi untungnya masih bisa selamat dan kembali bersama rekan-rekannya. Wah. Ini kalau ngelihat VYN ya berarti Popol Kupanya akan berada di sisi roamer. Memang udah cukup jarang kita ngelihat ya, tapi kali ini RRQ Hoshi memberikan trennya kembali. Nih di tengah sendiri ya antara RRQ Vin dan juga Clay. Mereka masih bersama-sama untuk bisa menguasai di area mid tersebut. Ada R7 juga yang udah mulai bergerak. Sementara kalau kita lihat dari minimap, Pakito pun masih berusaha untuk bisa nge-clear terhadap wave minion. Tapi Turtle udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Karena dari Versik sendiri udah mulai colek-colek. Ada VN dari kejauhan. Sementara dari momen langsung dibuka begitu aja VN yang akan bisa ditangkap kah? Dan bener aja Vin dia berhasil langsung ditangkap. Tapi untuk Versiknya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Untuk Versiknya berhasil mendapatkan langsung arah Turtle. Tapi bisa nggak dia langsung kabur dari area tersebut. Karena untuk sekarang Versiknya masih bisa selamat. Dan juga serangan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi gagal. Wow, tapi masih berlanjut. Duel of Dragon dan kali ini Pakito Ultimates dibuat tumbang oleh RRQ Hoshi. What a play banget. Jual beli serangan yang dilakukan kali ini berimpact. 1-1 untuk point score sementara. Yap, dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan, di mana tadi versi keadaannya tidak baik-baik saja Om Wawa. Iya, tapi at least dari EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle juga Pak Pulung. Jadi mereka masih ada tabungan nanti untuk bisa dibawakan. Karena memang dengan adanya Fanny, ini harus bisa ditekan terlebih dahulu. Harus bisa ngedefense agar nggak tertekan. Dan setelah itu kumpulin item. Karena nanti di late game ini goldnya harus diperhatikan juga. Yes. Goldnya bahaya banget. Nih dengan network sendiri ada perbedaan sekitar 300 aja loh. Clover sendiri masih stay, nge-freeze dulu, memanggil wave minion agar lebih dekat lagi ke arah dirinya. Sengaja enggak dipukul tapi Tempest of Dance langsung dikeluarkan begitu aja. Albert ya udah ada boncing bola yang dikeluarkan, namun untuk kali ini Way of Dragon yang berhasil langsung mengenai ke arah RKT masih bisa selamat. Luminaire yang gak bakal bisa pergi dari tersebut karena sekarang dengan reroll man yang dia buka nggak memberikan efek apapun dan RKT pun harus pergi ke arah yang berbeda. What a play banget dari R7 ya. Dia melakukan jet kundo, dapat 3 orang dan akhirnya benar-benar bisa dipanis oleh teman-teman dari RRQ Hoshi kali ini. Mereka leading dari segi gold, mereka leading dari point score. Dan ini membuat EVOS Legend mereka harus berpikir ulang lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan objektif. Tapi dari bawah kali ini dari anti-match terjadi pertarungan yang tidak kunjung usai. Yap, R7 dan juga dari Clover ya tadi melakukan sebuah fight. Untuk anti-match-nya. Sementara Clovernya ada di bagian atas dengan Esmeralda. Satu weakness point terakhir. Itu udah gatel banget untuk bisa mecahinnya. Tapi sekarang udah ke-reset kembali. Dan Albertnya akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. RKT berusaha melindungi dengan satu boncing bola. Tapi masih gagal sejauh ini. Ini menarik kalau kita lihat di area gold lane ya. Lemon dibiarkan begitu aja. Jarang terjadi untuk ada rotasi ke sana. Dan malahan dari Lemon sendiri masih bisa untuk menjaga keseimbangan di area atas Pak Pul. Yap.
Lemon, seorang diri, lelaki yang sangat mandiri. Memang benar bisa menangkal juga kehadiran dari Esmeralda, menahan Esmeralda. Mereka masih tetap berada di lane-nya. Ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek, bahkan R7 membuat sebuah perimeter. Tapi dari pemain EVOS Legend belum bisa masuk ke bagian dalam, jauh lebih dalam lagi karena ada penjagaan yang begitu optimal. Wah, ini Versik dari tadi ya benar-benar diharas terus-terusan. Dan space pun dibuka oleh RRQ Aussie untuk dapetin Turtle yang pertama kalinya untuk mereka. Tapi di area bawah, Ultimate dihukum begitu saja oleh RRQ Aussie. RRKT mencoba untuk lari, tapi ada satu reward manipulasi dibuang oleh Luminer. Mencoba untuk mendapatkan diri, tapi dari range-nya nggak ada follow up damage dari EVOS Legend. Dan hebatnya REKT masih bisa selamat. Ada sebuah sergapan yang dilakukan bertubi-tubi. Dan di sisi yang lain ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain EVOS Legend di mana satu outer turret-nya hancur Romawa. Yes, dan juga Lemon tadi baru saja ke pick off di top lane. Sementara kita fokus di bottom lane. Iya. Ini ada Lemon yang berhasil ditumbangkan, outer turret-nya berhasil didapatkan. Clover berpindah dulu ke bagian tengah. Ada lagi pergerakan dari masing-masing player untuk masuk perlahan. Tapi sepertinya sejauh ini mereka hanya saling melihat dari kejauhan aja gitu, Pak. Iya, nggak mau terlalu gegabah juga ya. Tapi kali ini linknya udah berada ke arah atas. Lemon menjadi target operasinya. Ini dia. Tempest coba dikeluarkan bersama dengan Crossbow of Tank. Tapi damage-nya belum terlalu terasa ke dalam tubuh seorang Link. Tapi di sisi lain, Reward Manipulation di cancel begitu saja. Luminer dalam ancaman dan Albert kali ini memberikan assist yang luar biasa sekali kepada Chow dari R7. RKT mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi kali ini masih ada Flicker. Tapi lihat Albert langsung menghilangkan satu RKT ke sana. Oke, tapi ini dia waktunya untuk Versik bisa membalaskan keadaan, tapi belum berhasil. Versiknya harus pergi lagi ke arah yang berbeda, harus mengurungkan niatnya. Terlalu berbahaya, ada Purple Buff yang harus diambil, yang harus diamankan. Sementara dari Luminar di area mid berkali-kali mendapatkan gangguan yang begitu membuat dia tidak bisa dengan begitu bebasnya mengeluarkan real world manipulation, Om Wawa. Iya, sini bahaya banget, apalagi pergerakan dari RRQ Aussie dan mereka nggak pernah diam di satu tempat. Ya, nih Tempest Blade-nya juga udah dikeluarin, pergi lagi. Tapi Albert belum ada serangan yang dilakukan. Bahkan untuk Lemonnya udah ada di area mid. Weakness point-nya udah kebuka semua. Dan udah ada crossbow tank. Luminernya sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Luminer mau nggak mau masih coba untuk mempertahankan kondisinya di area tengah. Karena udah ada konsil dari Antimaze. Mencoba untuk menjaga dari penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Aussie. Masih selamat untuk daerah tengahnya. Oke, dan Turtle mulai dicolek lagi Om Wawa. Turtle-nya akankah menjadi milik dari RRQ Aussie lagi? Tapi apa yang dilakukan oleh EVOS Legend? Mereka melakukan mirroring terhadap area yang berbeda, Om. Yes, dan jangan lupakan ini masih ada Popol Kupa juga. Masih ada satu single target lock. Way of Dragon-nya udah berhasil langsung ditendang juga ke arah Kufranya. Dan bahkan kali ini Kufranya mendapatkan sebuah hukuman yang begitu menyakitkan. Anti-match-nya di atas akankah mendapatkan hal yang sama? Tapi untungnya anti-match kali ini masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari RRQ Aussie benar-benar on point. Tapi lihat dari Bayern ya, Tempest sudah dikeluarkan. Tapi Antimaze tapi dia baik-baik saja. Reward Manipulation dan Versik tidak bisa selamat dari gempuran yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ Aussie. Adu mekanik yang dilakukan oleh Versik dan juga Albert membuat Versiknya pun harus down. Dan di area mid ada sebuah turret lagi yang berhasil dihancurkan, sementara R7 hanya memancing-mancing aja. Clover hanya memberikan Stardust Dance-nya, tapi Purple Buff akankah berhasil diamankan oleh pemain RRQ Aussie? Karena kalau sampai diamankan akan ada tempo yang sangat-sangat menurun yang dihasilkan oleh pemain EVOS Legends. Iya, dan sepertinya diambil begitu saja oleh Albert kali ini. Dan Link tanpa Purple Buff ini bakal bahaya banget untuk EVOS Legends. Mau nggak mau mereka harus coba jaga temponya, karena kalau mereka yang buka teamfight, ini malah menjadi malapetaka bagi mereka. Oke, REKT mundur lagi, bouncing ball, masih ada orange buff di dalam tubuh dari Versiknya. Sementara untuk R7 again and again hanya menjadi baiting yang terus-terusan bisa memancing short skill dari pemain EVOS untuk dikeluarkan terhadap dirinya. Tas, ini dikeluarkan oleh R7. Tahu tingkar anak-anak EVOS Legend kali ini. Menit ke-9 Om Wawa. RRQ Aussie mendominasi permainan kita. Oke. Versiknya masih bisa selamat, Om. Yes, tapi lihat item ROM juga dibuy oleh R7 di sini. Yep. Jadi mereka juga memfokuskan untuk bisa memiliki XP laner yang akan bermain sebagai tanker nanti di late game. Waduh, 2 marksman
Ini akan memberikan jarak yang sangat-sangat optimal Ui. sekali karena RKT-nya harus pergi ke arah yang berbeda dan time of lane dikeluarkan. Sementara itu sekarang dari stack cable-nya belum ada cutter yang dikeluarkan, masih mengejar juga ke arah Versing. Versing berusaha untuk menggocek bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh RRQ Hoshi. Selama Bloody Retribution. ternyata ada Bloody Retribution yang masuk ke dalam tubuh dari Versing. Hancur sudah Versing kali ini. Dua member EVOS Legend pun harus hilang di area atas tadi dan saatnya Lord pun akan coba diinisiasi oleh anak-anak RRQ Hoshi karena mereka juga udah dapetin setiap kill dan bahkan kehilangan member dari EVOS Legend. Ini akan membuka kesempatan setelah mereka juga dapetin satu inner turretnya. Yap. Ini dia Lord yang pertama akan menjadi milik dari RRQ Hoshi harusnya tanpa adanya gangguan yang berarti. Tapi mereka masih pergi ke arah yang berbeda. Udah ada serangan lagi yang dihancurkan. Udah ada satu orang yang berhasil didapatkan karena itu adalah anti-match. Tidak bisa melakukan banyak hal. Walaupun dengan adanya reload melocot di bagian belakang, dia pun tidak bisa diselamatkan. Purple buff hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa bisa diambil oleh Versing. Lagi dan lagi. Dua kali untuk purple buff yang nggak bisa diamankan Versix. Di saat juga Lord sudah berjalan ke area bawah dari itemnya Om Wawa. Yes, 2 ROM untuk RRQ Hoshi. Ada Encourage di bawah sama Finn, ada R7 dengan Conceal juga. Dan ini pasti akan bermanfaat banget apalagi masuk ke late game seperti ini. Albertnya pasti sudah akan sedikit fall off dari sisi damage ya, tapi masih akan ada Lemon untuk mengcover. Masih ada 2 marksman Om. Itulah yang akan menjadi kunci utama lagi dan ada aksi penculikan harusnya dari R7. Namun untuk sekarang dari Valence Armornya masih ditahan juga Clay. Mencoba untuk memberikan gangguan. Ada satu lagi turret yang berhasil dihancurkan. Best turretnya sejauh ini masih bisa dipertahankan tapi Clover coba lihat terkena damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi IP tersisa dan ada Lord yang begitu bebas. Hampir aja bisa mendapatkan arah best turret. Belum ada satu player pun dari RRQ Hoshi yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Atasnya kali ini jadi tarik operasi bagi RRQ Hoshi dengan adanya Albert yang mencoba mengganggu konsentrasi dari EVOS Legends. Di-taunting lagi, tas untuk R7 kali ini. Waduh, untuk dipanis begitu saja. Tapi masih ada sumpuk ke arah belakang. Dan lihat R7 di shutdown oleh Versix. Yap, R7 berhasil diambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan. Namun untuk sekarang pertempurannya kembali pecah. Ada satu player yang berhasil didapatkan, Clovernya udah mulai bisa tapi Versix pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow yang begitu menyakitkan tapi Luminaire pergi di bagian belakang. Akankah reload Versix kali ini bisa mengubah keadaan karena sekarang ada Clay-nya terus memberikan damage di bagian depan tapi Albert begitu menjadikan baju ke bagian depan dan juga udah ada sebuah poin kill yang berhasil diambil. Gila. 3 poin berganding dengan 2 poin untuk RRQ Hoshi dan juga EVOS Legend. EVOS Legend harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mereka harus coba bagaimana men-shutdown Lemon karena udah masuk ke late game juga. Dan juga bagaimana bisa masuk ke arah FYN. Yang kita tahu FYN juga udah tumbang 1 kali ini. Oke, sebenarnya dari RRQ Hoshi di sini mereka udah pegang jalannya permainan. Tinggal seberapa sabar mereka kali ini. Kalau mereka terlalu terburu-buru tadi, mungkin ada aksi taunting yang tidak terlalu signifikan. Bermanfaat bagi RRQ Hoshi. Mereka masih bisa keadaan dibalikin loh untuk EVOS Legends tuh. Itu aksi taunting apa emang strategi mancingnya kayak begitu? Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi karena dengan hal itu pun dari RRQ Hoshi tetap mendapatkan keuntungan loh Mawa. Betul. Lewat team fight yang terjadi ini sekarang dari EVOS Legend mereka benar-benar dikurung loh. Gak bisa maju bahkan untuk ke purple buff aja ini sulit banget dari Versix ya. Satu loh, ke outrange. Yap. Semuanya range di sini. Semuanya Yang bisa range. lompat Versix aja. Yang ke belakang siapa lagi? Falling Star Moon. Yap. Baitem Kupa. Baitem Kupa. Digigit. Angry Gloom. Banyak Way of the banget. Dragon. Way of the Dragon. Banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Option A, option B, apa option C gitu. Paket mana yang enak? Tapi Nah, udah loh. mulai ada Conceal dilakukan oleh EVOS Legend. RKT anti-match kali ini mencoba untuk melakukan securing daerahnya. Tapi udah Baitem Kupa karena Clover nggak mau terlalu berlebihan untuk mengambil Sakit inisiasinya. pisan loh. Itu memang Lord sangat mengundang sekali. Walaupun tadi ada poin kristal yang dikeluarkan, belum juga memberikan efek yang begitu menyakitkan, tapi RKT akankah dia mulai dengan Tyrant Defense-nya lompat ke area tersebut? Karena untuk sekarang ada beberapa pemain lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend mulai masuk ke bagian depan, tapi Albert mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Untungnya Lordnya berhasil langsung diambil oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ada RKT, Tyrant Defense-nya belum dikeluarin, tapi Clover-nya di area yang lain. Sedikit lagi HP tersisa. Udah ada crossbow yang begitu menyakitkan. Luminaire masih bisa selamat bahkan Versix-nya kali ini. Untungnya dengan purple buff yang dia miliki, Way of Dragon dikeluarkan, RKT-nya akankah bisa selamat?
apa? Tidak sepertinya. Walaupun ke Tyrant Range yang dia miliki. Ada lagi Real Evolution di bagian belakang. Tapi Versiknya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Memberikan damage kembali. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Dan bahkan dibalikin lagi keadaan. Wow. Counter attack dari Anarkiosi sangat-sangat membuahkan hasil. Dan kali ini tersisa Versik dan Luminaire yang akan mendefense area mereka. Saat Lord sudah berjalan untuk Lover yang sebentar lagi akan hidup bersama dengan RKT tentunya EVOS Legend. Punya PR besar, bagaimana untuk mengembalikan keadaan. Tapi satu best turret sudah diamankan. Oke. Dari seorang Albert. Wow, sakit banget. Tempest of Blade dikeluarin, Albertnya masih bisa kabur dari tersebut. Dan dia pun harus nge-regen lagi SP-nya. Sepertinya ini akan bisa ditahan oleh EVOS lagi. Tapi Realm Manipulation sudah dikeluarkan. Untuk Lordnya pun masih sendirian tanpa ada JP kapan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Ini pengalaman berbicara ya, kalau bisa dibilang. Luminaire siap siaga untuk menghabisi ke arah Lordnya. Dan ini dia itemnya, Wawa. Yes, dari Albert sudah full item damage dan sudah punya Immortal juga untuk berjaga-jaga ya. Versik di sini masih berusaha untuk mengejar juga dengan satu itemnya Thunder Belt bagi Versik nantinya agar bisa head to head, karena dari sisi item dia tertinggal satu dibandingkan dengan Albert. Yang lainnya bahkan sudah punya Winter. Ini menurutku Winter adalah satu item yang manis banget karena bisa mengubah arah kalkulasi damage yang dimiliki oleh si Albert. Yap, nih si Albert. Aduh, si Albert akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada satu regen HP yang bakal dihilangkan, ada shield juga yang dihilangkan. Clover berusaha untuk lompat ke bagian depan. Tidak ada impact sama sekali karena begitu banyak counter yang bisa dihasilkan oleh pemain Arkeosi dengan range yang mereka milikin. Wah. Arkeosi kali ini benar-benar mendominasi keberadaan di game kita yang pertama, bahkan di EVOS Legend. Mereka sepertinya udah mulai berpikir keras nih. Keras banget ini. Keras banget karena Lemonnya juga sulit banget dihentikan. Yep. Ini Lemon masih memakai crown kerajaannya ya, karena sangat-sangat luar biasa sekali. Ada real time win probability by Samsung Galaxy S Series 68% untuk Arkeosi. Wah. Ini menunggu datangnya Lord berikutnya. Yep. Anak-anak Arkeosi langsung coba untuk zoning supaya EVOS Legend gak bisa keluar kandang. Udah berapa detik kita lihat EVOS Legend berada di base-nya? Yes, mereka gak bisa keluar cukup mudah. Dan tadi dari itemization-nya juga, Lemon ini udah gak punya sepatu. Entah ya, apa dia gak beli dari awal memang. Karena benar-benar mengandalkan full damage-nya dan bahkan udah punya item defense terhadap Magic. Jadi merespek dengan adanya kehadiran Luminaire. Yep. Bisa menit segini udah dijual nih. Wow. Lebih memikirkan, ya dia udah punya attack speed. Movement speed-nya akan sangat bergantung sekali dengan attack speed yang dia milikin. Dan sekarang udah mulai mencicil juga ke arah Lordnya. Tapi coba lihat R7 membuat perimeter di bagian depan. Siapapun tidak boleh melewati dirinya. RKT ada konsel yang langsung diaktifkan. Tapi seperti yang gak bakal sempat lagi karena sekarang untuk Lordnya udah berhasil diambil. Tapi malah mereka yang udah mulai terkulung ke bagian depan. Anti-match-nya mulai memberikan tumbukan-tumbukannya. Ada Clover lagi mulai lompat. Tapi sebelumnya langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminaire harus mengeluarkan Realm Manipulation. Tapi dirinya malah gagal. Malah digagalkan. Ada pergerakan lagi yang dihancurkan juga. RKT-nya di tempat yang berbeda tidak bisa melakukan banyak hal. Albertnya mulai mengejar juga ke arah dari Versik dan Clover tertinggal sendirian di bagian belakang. Way of Dragon-nya membuat untuk kali ini Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan hancur sudah EVOS Legend dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan Versik kali ini tinggal sendirian. Pajang kupanya karena mereka, tapi lihat dari Versik mencoba di Way of Dragon dan lagi one out. Arkeosi take the game number 1. Wah. Oke, itu dia untuk hasil kita di game yang pertama. Benar-benar performance yang luar biasa dipertontonkan oleh kedua tim ini. Dan kemunculan Fanny dari Albert. Yap. Benar-benar melepaskan semua assassin karena mereka ingin berduel di sisi assassin. Mereka mau mengeliminasi dari side lanernya. Dari mungkin roamernya juga. Selena gak dikasih ke Luminaire. Sorak-sorai pendukung dari Arkeosi semakin menggelegar di MPL Arena kali ini. Tapi untuk EVOS Legend, untuk EVOS Fam, gue mau dengar dong suaranya. Jangan kendor untuk mendukung tim favorit kalian. Mana suara EVOS Fam? Masih ada ya. Masih ada. Baru tertinggal 1 game. Ya. Baru tertinggal 1 game. Tapi lagi dan lagi. Mona. Lemon. Crown itu masih ada di atas kepala ya cuy. Setuju. Serius. Dan bukan hanya itu, ini tempo permainan dari Arkeosi berubah. Popol Kupa, siapa yang menyangka dia akan dimainkan? Double Marksman. Iya. Ini sesuatu yang sangat jarang kita lihat, tapi dilakukan oleh Arkeosi.
Sebenarnya ini juga adalah pedang bermata dua. Oke. Karena Marksman adalah hero yang cukup tipis. Yap. Benar. Cuman mereka ngelihatnya di sisi kanan sampai dengan pick yang keempat. Yap. Milinya ada 3. Mele, mele, dan mele. Betul. Mereka ambil range, range, dan range. Iya. Dan berujung dengan ada 4 hero melee. 4 Gift aja yang Mhm. menjadi hero range. dan hero melee kalau mau dekat juga. Ada Lilia. Ada Lilia. Wah, itu Clay-nya dari tadi berkuasa banget Clay-nya. Nih, sulit banget sih Wah. untuk EVOS Legend tadi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki juga oleh Aurora Kiyoshi. Gimana ya, balik lagi dengan apa yang dibilang Om Wawa tadi. Range, melawan dengan melee. Ini advantage lebihnya range itu banyak Benar, banget benar. cuy. Walaupun banyak tadi banget. ada kita lihat dari Lemon sempat ter-takedown juga. Tapi Ya. cuma sekali. Cuma 1 kali. Sekali waktu temannya lagi team fight di bottom lane. Iya. Iya. Memang Iya. dia ditinggal banget dan akhirnya di geng 2 orang kan Esmeralda Oke. dengan si Versik. Iya. Dan Verdict masih bisa dapetin 1 buah turret ya di area